Nah, maka apa yang harus dilakukan? Pertama, ya, tetapkan tujuan yang clear. Ya, nggak boleh dalam membuat suatu perjanjian itu not clear dengan bahasa-bahasa yang sifatnya itu mengambang. Itu tolong dihindari. Why? Kenapa teman-teman? Karena itu nanti akan menyebabkan banyak misinterpretasi sehingga konfliknya jadi tinggi. Nah, itu yang pertama. Kedua, understand what grounds the objective are established. Ya, jadi kita harus benar-benar kenapa sih begini? Grounds-nya itu apa? Ya, grounds the objektifnya itu apa? Kenapa ditetapkan ini? Kenapa misalnya misalnya kita bicara tahun pandemi. Kenapa perusahaan dan buruh sepakat kenaikan gaji ditiadakan? Oke, karena kita tahu bahwa perusahaan itu untuk apa namanya tetap berjalan aja itu udah ngap-ngapan. Nah, itu makanya ini harus ditetapkan dengan baik dan kita harus dijelaskan ground the objective itu ya. Do not hurry ya. Jangan terburu-buru dong ya. Why? Because kalau terburu-buru ya, maka nanti banyak hal yang terlewat ya. That's will be a big problem in the end of the day ya. So hati-hati, carefully ya, hati-hati, cek lagi, jangan terburu-buru, tapi juga jangan taktik tadi ya, laktari tadi ya, menunda-nunda itu juga bahaya. Nah terus find out why the other party says and does what it say and does. Jadi harus mengetahui kenapa ya dia minta itu, kenapa ya buruh nuntutnya seperti ini, ya, kenapa apa namanya tuntutannya misalnya pekerja asing itu harus dibatasi. Nah, harus pekerja asing karena saya nggak mau menjalankan ini, misalkan seperti itu. Karena kita butuh tenaga kerja asing untuk ahli teknologi. Awal dia dulu yang ngerjakan. Tapi setelah itu nanti kita hanya kontrak dengan pekerja asing. Mungkin hanya dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun. Setelah itu dijalankan oleh pekerja lokal. Ya, itu juga akan menjadi satu alternatif. Ya, oke. Terus be a good listener. Ya, be good listener. Ya, teman-teman kalau menjadi sang negosiator ya, teman-teman tahu kalau teman-teman itu nanti menjadi orang yang di sini ya, menjadi orang yang bagiannya di sini ya, di sini itu wah, teman-teman kalau bisa jadi negosiator di sini ya, itu wah apa perusahaan ini menjadi orang yang sangat apa ya bahasanya itu sangat sangat mahal gajinya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ya teman-teman, kenapa? Karena sorry, slide-nya tadi slide berapa ya? Ya, kenapa? Kalau saya bilang di sini itu teman-teman nanti menjadi jadi nggak bisa saya coret di sini. Ya, oke. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena ini di bagian employee relation, ya, ini orangnya itu biasanya ini orang-orang yang sangat jago negosiasi, ya, sangat jago negosiasi. Dan ketika mereka bernegosiasi, ya, itu biasanya kalau di perusahaan ya teman-teman ya, itu orang yang di sini itu rata-rata gajinya tinggi-tinggi, ya. Tapi ya gitu, dia itu harus bunglon ke dia juga harus membela company, seakan-akan membela company, ke buruh juga mereka harus membela buruh. Ya, ini bukan perihal yang gampang, tapi ya, tapi teman-teman ya, ini kalau bagi satu company ini sangat penting banget mempunyai orang-orang yang seperti ini ya. Kalau kita tahu ada misalnya ketua SPSI Pak Iqbal atau siapa ya. Nah,
mereka kan perwakilan, benar-benar perwakilan buruh. Nah, kalau yang jadi perwakilan perusahaan itu nggak gampang. Ya, perwakilan perusahaan itu nggak gampang. Tapi ya itu tantangannya di situ. Ya, oke. Nah, itu salah ya, salah tulis. Dealing it, dispute, and grievance. Ya, berurusan perselisihan keluhan. Nah, tadi kita udah bahas ya teman-teman ya, yang dicontoh tadi ya, itu bagaimana contohnya kalau misalnya terjadi keluhan ya, terjadi perbedaan tadi kan sudah ada contohnya ya. Yang di sini nih ya. Sorry ya. Sudah ada contohnya tadi apa yang bisa dilakukan dan kapan dan berapa lama ya, kan tadi sudah ada tuh yang di perusahaan. Maka pertama langkahnya itu seperti apa? Ya, proses pengaduan ya. It's process or step that an employee and union agree. Tadi kan kalau tadi sudah dalam perjanjian kerja bersama, maka kedua belah pihak ini sudah setuju. Oke, langkah pertama tadi di company itu pertama sampaikan ke serikat dulu. Oke, serikat pekerja oke, setuju, itu waktunya 7 hari. Tidak setuju maka dinaikkan lagi. Ya, langkah kedua. Tidak setuju masuk ke langkah 3 itu tadi 14 hari. Nah, makanya tapi di proses keluhan ini itu harus ditentukan antara union sama employer itu harus sepakat. Ya, to follow a certain whether some action ya violate and the collective bargaining agreement. Oke. Nah, sumber the grievance source ya atau ketidaksetujuannya ini atau potensi konflik dan lain sebagainya ya, teman-teman. Itu dari mana ya? Ini biasanya ya seperti tadi kita bilang ya, about wage ya, terkait dengan gaji, terkait dengan jam kerja, terkait dengan condition employee atau terkait dengan hal-hal yang menjadi dasar keluhan. Nah, itu juga menjadi satu hal yang penting. Nah, berikutnya dealing it, dispute and grievance for the example of grievance. Nah, ini contohnya teman-teman. Ketika terjadi keluhan misalnya terkait dengan ketidakhadiran. Nah, makanya nanti kita lihat ya. Di ketentuan itu biasanya sudah diatur ya terkait dengan ini, terkait dengan absenteeism ya, terkait dengan absensi itu biasanya sudah diatur ya. Employer fired ya, perusahaan itu memecat employee for excessive absent ya. Wajar dong kalau seseorang itu absen berlebihan, excessive absent, maka perusahaan bisa memecat. Nah, pertanyaannya itu sudah diatur atau belum? Gitu. Nah, biasanya maka orang yang dipecat dia tidak akan terima. Kalau orang itu nggak terima, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Maka karyawan tersebut akan mengajukan, loh, kok gue nggak dikasih surat peringatan dulu sih? Ya, kok nggak ada warning dulu sih? Ya, kan mestinya harus dapat warning dulu. Nah, makanya gini, kalau kalau di tempat saya itu juga sesuai aturannya ya, ada yang disebut dengan mangkir. Siapa itu? Siapa itu yang disebut mangkir? Mangkir itu ketika 5 hari berturut-turut masuk tanpa kabar. Ya. Itu dalam kategori mangkir. Nah, kalau mangkir itu gampang di PHK. Tapi apakah langsung 5 hari berturut-turut kita langsung bisa mem-PHK? No, tidak boleh. Ya. Apa yang dilakukan? Kita harus lakukan panggilan pertama dulu. Ya. Kita lakukan perusahaan itu melakukan panggilan. Panggilannya kemana? Kita harus memberikan surat dan diberikan kepada penerima. Penerimanya siapa? Itu harus biasanya perwakilan dari keluarga. Ya, perwakilan keluarga itu diharapkan menerima. Nah, ketika perwakilan keluarga itu menerima, ya perwakilan keluarga itu menerima, kita kasih waktu 5 hari lagi. Oke, dalam waktu biasanya bisa 5 hari, bisa 3 hari. Nah, saya juga pernah melakukan 3 hari. Ya, kita akan kalau dalam 3 hari lagi kedua Anda tidak masuk, maka akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan.
Oke, tidak hadir lagi, kita berikan surat peringatan kedua, kita kasih 2 hari, nggak direspon juga, kita keluarkan surat PHK. Nah, kalau seperti itu bagaimana teman-teman? Itu valid, no problem, ya. Itu sangat bisa dilakukan dan biasa kalau saya mewakili perusahaan ya, kalau di kantor saya kan mewakili perusahaan, ya. Ketika terjadi itu, saya memastikan buktinya saya harus kuat banget. Kalau misalnya surat ini sudah saya kirimnya kemana surat panggilannya? Memastikan siapa yang menerima. Jangan sampai nanti si pegawai atau buruh merasa bahwa saya nggak pernah menerima. Maka harus ada tanda terima, harus ada bukti foto siapa yang menerima, ya sampai supaya di kemudian hari posisi kita lebih. Ya. Contoh berikutnya ini tadi terkait dengan apa namanya absensi. Nah, misalnya terkait dengan apa insubordination, ya. Pegawai yang nggak mau nurut dengan atasan, ya. Nah, example employee on occasion refuse to obey a supervision order to meet him, ya. Ketika apa namanya mereka diberikan 2 kesempatan, ya, dan si pegawai itu menolak diberikan tugas dari atasan. Nah, ini juga bisa sebagai bahan perusahaan memecat employee. Ya, artinya kenapa? Dia menolak. Tapi ini harus cukup bukti yang kuat. Nggak bisa kalau menolaknya itu hanya lisan. Nah, biasanya surat tugasnya pun juga harus tertulis. Kalau surat tugasnya lisan, itu nanti di proses pengadilan ya. Nanti kan tertingginya pasti akan terjadi di pengadilan industrial. Ya, itu nanti juga akan repot. Ya, nah, maka apa yang harus dilakukan ya? Ya, maka biasanya seperti ini yang terjadi. Maka ketika tidak diberikan peringatan dan langsung diberikan pemecatan, nah itu nanti akan terjadi grievance protesting, ya, mereka akan protes, ya. Nah, maka dari segi perusahaan gimana caranya supaya protesnya itu dikit, ya, jangan senang kalau yang protes, capek ngurusin protes, capek, gitu ya, ngurusin protes itu capek. Nah, ini maka apa yang harus dilakukan? Nah, yuk diajak ngobrol dulu di Patrit, ya. Perwakilan perusahaan yang masalah, karyawannya, SP dan perusahaan, 3 pihak di luar tenaga kerja apa namanya disnaker. Nggak ketemu baru ke disnaker, ya. Nah, misalnya terus terkait dengan apa namanya sesuatu aturan yang ada di dalam pabrik, ya. Misalnya ada aturan makan, aturan minum dan lain sebagainya, itu juga menjadi hal yang menjadi rules, ya. Nah, maka apa yang dilakukan teman-teman, ya, ini kita harus punya pedoman dalam penanganan. Nah, tadi yang dibilang, ya, kita perlu guidance for handling grievance. Makanya tadi kalau saya contohkan di namanya di peraturan perusahaan, kalau tadi PKB, ya, di PKB perusahaan tadi yang perusahaan manufacturing ada di Medan tadi itu sudah diatur. Kalau itu sudah diatur aman, ya. Ya, makanya the best way supervisor to handle grievance is to develop, ya, mengembangkan a work environment in which grievance doesn't arise. Ya, artinya gimana caranya supaya keluhan itu nggak kebanyak muncul gitu loh, ya, in the first place. Jadi udah selesai gitu loh. Jadi apa ya? Nggak perlu hal-hal yang kecil itu nanti naik ke permukaan, udah selesaikanlah. Kalau bahasanya itu udah selesaikan itu gitu loh. Makanya kita harus meningkatkan, mengasah kemampuan kita, ya, tuh bagaimana caranya untuk menghindari, avoid, recognize, diagnose, and correct the cause of potential employee dissatisfaction. Ya, gimana caranya? Pokoknya jangan, misalnya gini, kalau di tempat saya misalnya dulu mau bikin satu kebijakan baru, kita pikirin kira-kira nanti bakal diprotes di sisi yang mana, ya,
pegawai itu nanti bakal mereka itu protesnya di sisi mana ya? Oh, perusahaan itu nanti kita akan lemah di mana ya? Misalnya kita bicara paling gampang aja, pemberian bonus. Ya, itu potensi konfliknya itu tinggi banget. Kenapa? Karena perusahaan itu biasanya menerapkan yang disebut dengan skala distribusi normal. Nah, oke. Sekalian saya jelasin ya, buat teman-teman ya, buat pengetahuan ya. Ya. Oh, Pak Mahendro ada. Assalamualaikum Pak Mahendro. Mohon maaf, baru terlihat. Oke, izin ya Pak, saya lanjutkan. Oke. Silakan. Oke. Nah, teman-teman, salah satu contoh potensi konflik ya, saya bicara terkait bonus. Ya. Pembagian bonus itu nanti terkait dengan pembagian itu sangat terkait dengan employee performance appraisal, ya, bagaimana penilaian kinerja. Ya. Ini yang saya alami tiap tahun dan hampir setiap tahun nggak pernah mulus, selalu ada aja masalah ya. Tapi ya oke, masalah itu memang ya memang kita harus tetap. Nah, teman-teman contohnya seperti ini ya. Di dalam satu perusahaan ya, dalam satu perusahaan ya, dalam satu penilaian kinerja ya, kalau penilaian kinerja tahunan ya biasanya ya, annual performance appraisal ya, performance appraisal ya, itu selalu kalau kami perusahaan tidak menetapkan kuota, itu penilaiannya rasanya itu nggak pernah ada penilaiannya itu objektif, selalu subjektif, ya, selalu subjektif. Makanya perusahaan itu kalau ini real case ya, itu selalu menerapkan yang disebut dengan bell curve atau kurva distribusi normal, ya. Nggak ada dalam satu perusahaan itu semua kinerjanya orangnya itu baik banget ya. Kalau misalnya kita bicara ya, proses penilaian kinerja itu ada yang paling baik itu istimewa, ya. Nanti di bawahnya itu sangat baik, di bawahnya itu baik misalnya ya. Terus di bawahnya itu kurang baik, satu lagi tidak baik. Nah, kalau misalnya kita punya grade ini, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, nggak mungkin dalam satu company itu nilainya 3, 4, 5 semua. Tidak mungkin. Ya, 3, 4, 5 semua itu nggak mungkin. Nilainya di sini semua itu tidak mungkin. Harus ada yang dinilai di sini. Kenapa? Karena lazimnya satu company kalau penilaiannya objektif itu pasti ketemu orang yang kurang baik dan tidak baik. Pertanyaannya nanti kita akan lihat dulu ya. Apa yang kalau pengalaman saya apa yang saya lakukan, maka kita compare dulu ya. Target perusahaan pencapaiannya seperti apa? Ya. Bagaimana pencapaiannya? Pencapaiannya excellent or pencapaiannya itu jelek gitu ya. Nah, misalnya pencapaian perusahaan itu misalnya 100% dari target ya, dia artinya ya ini kategorinya kalau 100% itu ya di sini ya, antara baik atau sangat lebih ke baik lah ya. Kalau sangat baik itu di atas ya, above the target ya. Tapi kalau sama dengan target artinya ya pencapaian ini. Nah, terus apa yang dilakukan? Kita akan melakukan yang disebut dengan kurva bell curve. Kurva bell curve, teman-teman, kalau nanti teman-teman juga membuat itu kan ada namanya kurva distribusi normal. Ya. Nah, kurva distribusi normal. Maka kita akan menentukan kalau ini bicara totalnya 100%, ya,
maka akan ditentukan. Ya, berapa orang yang memiliki nilai istimewa, ya, berapa orang yang nilainya sangat baik, ya, berapa orang yang, oh ini salah, harusnya baiknya di tengah, maaf, harusnya di sini, ya, berapa persennya nilainya baik, ya, nah, yang paling bikin konflik adalah ketika memberi nilai 5 dan memberi nilai 1. Dan harus ada orang yang mendapat nilai 5, harus maaf, ini kebalik saya. Ya. Harus ada orang yang mendapat nilai 5 dan harus ada orang yang mendapat nilai 1. That's challenging. Ya. This is the very very challenging, ya. Banyak yang challengingnya gini. Oke, gue nggak mau ngambil nilai 5 deh. Saya ngambil, tapi nilai 1 saya nggak mau saya. Saya mau menukar nilai 1 dengan nilai 5. Ya, karena kena gini teman-teman, yang di sini tidak dapat bonus, katakanlah ya, yang di sini dapat setengah kali bonus, yang di sini dapat 1 kali bonus, yang di sini 2 kali bonus, yang di sini 3 kali, yang di sini 3 kali bonus. Nah, ini potensinya potensi konfliknya udah tinggi. Nah, makanya bilang udah deh, saya nggak mau ngambil yang di sini, tapi semua orang harus dapat bonus. Enggak, kalau saya tetap kekeh nggak bisa, ya, harus ada orang yang dinilai tidak baik. Kalau memang secara pencapaian perusahaannya itu bukan very excellent, kecuali kalau perusahaannya pencapaiannya 150%. Nah, itu different. Ya. Makanya kalau konsep bell curve, ya, kurva bell curve, ini kurva distribusi normal kan seperti ini, ya. Ini harus ada. Dan ini pasti konflik. Ya. Ada yang kalau leadernya kuat saya aman, ya. Artinya selesai di dalam komite, di dalam unit kerjanya, misalnya di satu cabang. Satu cabang, misalnya cabang Medan, dia dapat pencapaian cabangnya itu katakanlah dia di bawah. Makanya dia yang mendapat nilai 1 itu banyak. Nah, makanya mereka percabang membuat peringkat. Orang yang nilainya tinggi, mana yang nilainya rendah. Nah, nanti misalnya cabang berikutnya, cabang Lampung misalnya. Oh, dia pencapaiannya tinggi. Oh ya, bisa jadi yang nilai 1 nggak ada. Tapi bagi cabang yang nilainya jelek pencapaiannya, misalnya kalau di bank itu yang tunggakannya besar, misalnya kemarin itu misalnya cabang Palembang itu gede banget. Apa yang dilakukan? Ya udah, yang nilai 4 itu dikit banget, yang nilai 1 sama 2 banyak. Itu as consequence, ya. Konsekuennya seperti itu. Dan ini teman-teman, ini potensial konflik. Ya, ini potensial konflik. Dan ini setiap tahun pasti ada aja. Akhirnya sampai ada yang sampai arisan. Sampai arisan. Tahun ini siapa yang dapat nilai 5? Tahun ini siapa yang dapat nilai 2? Atau kalau enggak, gini. Nanti yang dapat nilai 5, kan dia dapat 3 kali gaji. 1 kali gajinya dikasih ke orang yang nilai 1 ya. Itu terjadi seperti itu. Saya bilang, udah nggak apa-apa. Urusan bonus silakan selesaikan. Tapi urusan karir nggak bisa berubah. Kan ini bukan bonus, kan ini penilaian kinerja kan bukan masalah bonus doang, tapi kan juga part of karir, ya, penilaian untuk karir berikutnya. Kalau yang dapat nilai 1, ya udah karirnya dia harus istilahnya tahun itu dia nggak dihitung, makanya dia harus mencari karir di tahun-tahun berikutnya. Ini yang terjadi teman-teman semua, ya, ini yang terjadi. Dan ini penyelesaian konflik ini kalau saya akan tunjukkan teman-teman, itu kalau di undang-undang, ya, di undang-undang kita ini sebenarnya juga sudah diatur, ya. Sebentar. Saya share. Nah, walaupun nanti ada undang-undang yang baru, ya, undang-undang Ciptaker, saya lupa undang-undang Ciptaker ini bagian yang diatur atau tidak, ya. Tapi kalau kita bicara di Undang-Undang 13, ya, di Undang-Undang 13, teman-teman, di sini itu diatur. Di Undang-Undang 13 ini di sini sudah diatur, ya. Di bab hubungan industrial.
Mana tadi? Halaman 41. Nah, ini. Nah, ya. Di sini itu sudah diatur. Pemerintah sudah memberikan rambu-rambu, ya. Hubungan industrial itu seperti apa, ya, terkait dengan serikat buruh, bahkan terkait dengan mogok pun sudah diatur, ya. Lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan yang tadi saya sempat bilang ya, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan, terus penyelesaian keluhannya seperti apa, itu di sini sudah diatur. Nah, kita baca saja. Ini tengah serikat buruh, terus dari pengusahanya siapa. Nah, ini Bipatrit itu seperti apa? Perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 orang wajib mempunyai lembaga ini. Ya, wajib. Kalau wajib itu pasti ada ya, teman-teman ya. Ya, susunannya itu siapa saja, lembaga tripatritnya itu siapa saja, ya tripatrit itu nanti akan melibatkan beberapa lembaga ya. Biasanya selalu Dinas Tenaga Kerja, ya karena ada wakil pemerintah. Terus peraturan perusahaan yang udah mempunyai 10 karyawan, 10 pekerja itu wajib memiliki peraturan perusahaan, karena kalau peraturan perusahaan ini dia tidak punya serikat ya. Kalau punya serikat wajib menggunakan perjanjian kerja bersama. Terus siapa saja yang harus membuat dan apa saja yang diatur, hak kewajiban dan lain sebagainya itu diatur. Terus ketentuannya apa saja. Oke, nah ini oke, sepintas saja kita lihat ya. Nah ini PKB. Nah PKB itu buat siapa teman-teman? Buat perusahaan yang memiliki ya, dibuat oleh serikat pekerja. Jadi ini sudah serikat pekerja. Kalau peraturan perusahaan enggak, sebenarnya masih sepihak. Tapi pihak yang independennya itu tetap nanti dari pemerintah. Ini kalau PKB apa saja diperlukan banyak banget ya. Nah, termasuk masa berlakunya itu harus 2 tahun, perjanjiannya itu seperti apa, perpanjangannya itu seperti apa, perjanjiannya itu apa saja yang diatur ya. Ini pengusaha itu boleh apa, pengusaha nggak boleh apa, hak-haknya. Nah, termasuk ini nih, sudah bicara terkait dengan nanti kalau udah masuk ke ranah perselisihan, udah masuk ke penyelesaian hubungan industrial. Nah, misalnya bicara mogok kerja. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Diatur. Mogok kerja itu boleh diatur, tapi ada syaratnya, harus sah, tertib dan damai. Dan terjadi deadlock, gagal perundingan. Kalau perundingannya itu nggak gagal, nggak boleh. Nah, kenyataannya bagaimana? Nah, kenyataannya ini banyak yang menyusupi. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, pekerja dan buruh yang bermaksud melakukan mengajak pekerja buruh untuk mogok pada saat jam kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum, nggak boleh memaksa. Yang terjadi di TV kita lihat diberitakan pada memaksa. Nah, itu tidak boleh. Pekerja yang diajak mogok sebagaimana dimaksud ayat itu dapat tidak memenuhi ajakan tersebut. Boleh ikut dan boleh nggak ikut ya. Nah, ini aturannya ya.